Halo warga Jakarta, saya Robi Cahyadi. Program Berita Jakarta hari ini, 30 April 2025, menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Informasi pertama, stabilitas, ketertiban, dan keamanan menjadi prioritas untuk mendorong investasi masuk di kota Jakarta. DPRD DKI Jakarta bersama Badan Intelijen Negara, daerah Jakarta berkolaborasi untuk menjaga ketertiban keamanan sebagai salah satu faktor peningkatan pembangunan serta kesejahteraan warga. Informasi selanjutnya, rekayasa lalu lintas diterapkan Dinas Perhubungan DKI Jakarta di Jalan Matraman, Kebon Manggis, Jakarta Timur, sehubungan dengan adanya pembangunan LRT Jakarta Fase 1B Velodrome Manggarai Zona 2. Lokasi pekerjaan berada di Jalan Matraman sisi selatan, flyover Pramuka arah Jalan Tambak, segmen barat Simpang Jalan Matraman, Jalan Salemba, dan Jalan Pramuka. Kemudian ada informasi dari pelaksanaan implementasi Instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 6 tahun 2025 tentang kewajiban seluruh ASN di Jakarta untuk menggunakan angkutan umum setiap hari Rabu. Seluruh ASN wajib melapor secara timestamp saat pergi dan pulang kerja dengan menggunakan angkutan umum. Pengecualian hanya bagi yang mendapat diskresi seperti pegawai hamil, sakit, atau bertugas di lapangan. Informasi selengkapnya, warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama Berita Jakarta hari ini. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menginstruksikan kepada kepala perangkat daerah yang mendapatkan temuan kerugian untuk melakukan pemulihan atau penyetoran ke kas daerah paling lambat 2 Mei 2025. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar forum pembahasan konsep temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Republik Indonesia. Berdasarkan data BPK hingga Senin 28 April 2025, terdapat 48 konsep temuan pemeriksaan terdiri dari 20 temuan administratif dan 28 temuan berupa kerugian yang didominasi kekurangan volume serta denda keterlambatan. Kepada para perangkat daerah yang terdapat temuan kerugian agar segera menindaklanjuti dengan melakukan pemulihan atau penyetoran ke kas daerah selambat-lambatnya pada tanggal 2 Mei 2025. Rano meminta tim wajar tanpa pengecualian atau WTP yang terdiri dari Inspektorat BPKD, BPAD, dan Bapenda untuk mengawal proses pemeriksaan sampai tuntas. Sehingga hasil Pemprov DKI Jakarta bisa mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK 8 kali berturut-turut. Tim Berita Jakarta melaporkan. Berita selanjutnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi memberlakukan kebijakan baru yang mewajibkan seluruh ASN di Jakarta menggunakan transportasi umum setiap Rabu. Kebijakan menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu tertuang dalam Instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 6 tahun 2025. Aturan ini berlaku tanpa terkecuali untuk ASN termasuk Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang meninggalkan kendaraan dinasnya dan beralih menggunakan kendaraan umum. Setiap hari Rabu, pemerintah Jakarta tidak lagi menyiapkan bus atau sarana apapun untuk membuat mereka mau untuk menaiki transportasi publik. Kenapa ini kami lakukan? Saya tahu bahwa ini akan mengurangi kemacetan, polusi juga pasti turun karena aktivitas 65.000 orang setiap Rabu itu dampaknya besar. Pramono naik Transjakarta dari rumah dinas menuju agenda pertamanya di Hotel Balairung Matraman, Jakarta Timur. Pramono mengatakan fasilitas transportasi umum di Jakarta sudah sangat baik. Khususnya hari Rabu, Pemprov DKI Jakarta tidak lagi menyediakan sarana transportasi khusus bagi ASN.
Langkah strategis ini diambil untuk mengurangi kemacetan dan menekan tingkat polusi udara di ibu kota. Kebijakan untuk menggunakan angkutan umum setiap hari Rabu berlaku bagi 65.000 ASN dan non-ASN yang bekerja di jajaran Pemprov DKI Jakarta. Sementara itu, kebijakan menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu disambut baik pegawai Pemprov DKI Jakarta. Selain fasilitas transportasi umum yang sudah memadai, kebijakan Gubernur Pramono Anung juga dianggap dapat menekan kemacetan lalu lintas di Jakarta. Jadi pada pagi hari ini satu gerbong kereta itu saya punya banyak teman sesama ASN DKI Jakarta. Sesungguhnya saya adalah memang menggunakan kereta dari Citayam. Dulu saya tugasnya di Jakarta Utara, saya turun di stasiun kota. Kalau saat sekarang ini saya tugasnya di Balai Kota, saya turun di stasiun Gondangdia. Nah, dari stasiun Gondangdia saya jalan kaki, sangat simpel, sangat menyenangkan dan membuat kita sehat. Saya sangat setuju dan mendukung, karena sebenarnya dengan naik angkutan umum kita itu satu, mengurangi padatnya kendaraan, yang kedua kita juga bisa menikmati berbagai fasilitas yang ada di angkutan umum. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita masuk ke segmen Info Jakarta. Sehubungan dengan peringatan Hari Buruh pada 1 Mei 2025 yang merupakan hari libur nasional, Dinas Perhubungan DKI Jakarta meniadakan ketentuan ganjil genap. Ini sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2019, Pasal 3 Ayat 3, bahwa sistem ganjil genap tidak berlaku pada hari Sabtu, Minggu, dan libur nasional. Kita beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Dikutip dari laman bmkg.go.id, pada Kamis 1 Mei 2025, diperkirakan sebagian besar wilayah Jakarta akan cerah. Wilayah yang diperkirakan cerah yakni Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Barat. Sementara Kepulauan Seribu diperkirakan akan hujan ringan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Robi Cahyadi dan tim redaksi yang bertugas undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.